Pada video kali ini kita akan belajar mengenai prisma, khususnya tentang unsur-unsur dan luas permukaan. Perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ini adalah macam-macam prisma nih secara 3 dimensi. Ini prisma segi 4, yang ini prisma segi 3, kemudian ini ada apa nih? Prisma segi 6 gitu ya. Kita nanti akan mempelajari satu-satu unsur-unsurnya. Yang pertama prisma segi 3. Bagian atas dan bawah ini adalah merupakan tutup dan alasnya. Ini prisma segi 4, ini merupakan tutup dan alas. Lalu prisma segi 4 juga ini merupakan tutup dan alas. Ciri-ciri kalian menemukan tutup dan alas itu adalah dua bangun yang bentuknya sama persis, atau disebut bangun yang saling kongruen. Lalu di sini juga prisma segi 4 juga, di sini alas dan tutupnya. Di sini bentuknya apa nih? Ya, betul, bentuknya trapesium. Nah, sekarang kita akan belajar bagian-bagian prisma nih. Yang pertama kita akan mempelajari sisi. Kita lihat prisma yang pertama. Prisma segi 3 sisinya ada berapa ya? Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jadi di sini ada 5. Kemudian prisma segi 4 ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi di sini ada 6 sisinya, dan di sini prisma segi 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Nah, di sini jadi semua sisi yang di segi 5, prisma segi 5 itu ada 7. Jadi kalau dari sini akan bisa ditarik kesimpulan bahwa rumusnya apa nih? 3 jadi 5, 4 jadi 6, 5 jadi 7. Oh, jadi kita bisa dapatkan rumusnya itu ternyata n plus 2, tergantung sisinya. Misalnya kita punya prisma segi 8 nih. Prisma segi 8 itu berarti sisinya ada berapa? Ada 10, begitu ya. Nah, sekarang rusuk. Kita hitung di prisma segi 3 itu rusuknya ada di sini 3, di tengah itu ada 3, dan di atas 3. So, rusuknya ada 9. Di prisma segi 4, rusuk yang bawah ada 4, tengah 4, di atasnya juga 4. Jadi rusuknya ada 12. Dan prisma segi 5, yang bawah itu ada 5, tengah 5, dan di atasnya ada 5. Jadi ada 15. 5 jadi 15, 4 jadi 12, 3 jadi 9. Artinya rumusnya adalah n kali 3. Jadi kalau prisma segi 8 dikali 3, rusuknya ada 24 begitu. Sekarang sudut. Di prisma segi 3 sudutnya ada 6. Di prisma segi 4 sudutnya ada 8. Di prisma segi 5 sudutnya ada 10. Jadi kira-kira kalau seperti ini rumusnya apa ya? 3 jadi 6, 4 jadi 8, 5 jadi 10. Rumusnya adalah n kali 2 begitu. Sekarang kita ke luas permukaan Sekarang kita ke luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Misalnya kita yang pertama adalah prisma segitiga nih. Berarti sini rumusnya adalah 2 kali luas alasnya itu bentuknya segitiga, maka di sini setengah kali alas kali tinggi. Ditambah keliling alasnya itu ini DEF. Jadi D ditambah E ditambah F dikali tinggi prisma begitu. Misalnya kita ambil yang prisma segi 4 nih, di sini ada balok. Balok itu merupakan prisma. Nah, di sini alasnya berupa persegi panjang. Jadi rumusnya adalah 2 kali P dikali L ditambah kelilingnya nih DFG dikali tinggi prisma. Kemudian untuk yang sebelah sini nih, di sini ada alasnya adalah belah ketupat. Artinya luas prismanya jadi begini. Kita menyesuaikan aja ya. Alas belah ketupat itu berarti kan luasnya adalah setengah kali D1 kali D2 ditambah kelilingnya ini DEFG dikali tinggi prisma begitu. Yang terakhir, contoh yang terakhir ya. Contoh yang terakhir adalah prisma. Di sini alasnya berupa trapesium. Jadi di sini rumusnya kita dapatkan 2 kali luas trapesium itu adalah A ditambah B per 2 dikali T. Kemudian ditambah kelilingnya DFG dikali tinggi prisma. Nah, di sini AB-nya itu mana sih? AB-nya itu ini loh, G dan E. Jadi di sini G ditambah E per 2 dikali tinggi prisma. Tinggi trapesium adalah D. Tinggi prismanya itu yang ini. Nah, kita ke contoh soal. Yang pertama, alas buah prisma berbentuk segitiga siku-siku yang seperti ini. Sisi masing-masingnya adalah 9, 12, dan 15. Nah, perhatikan.
Jika tinggi prisma adalah 10, maka hitunglah luas permukaan prisma. Kita masukkan ke dalam rumus. Ini gampang ya. 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, karena ini adalah segitiga, maka di sini adalah 2 kali setengah alas kali tinggi. 2 kali setengah, alasnya adalah 9, kemudian tingginya adalah 12. Ditambah keliling alasnya itu ini 9, ditambah 12, ditambah 15, dikali tinggi prismanya adalah 10. Jadi sama dengan kita hitung di sini didapatkan 108 ditambah 36 dikali 10 atau 360. Jadi luas permukaan prismanya adalah 468 cm persegi. Contoh yang kedua, alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 12 dan 16. Kita lihat gambarnya dulu nih. Nah, seperti ini. Diagonalnya masing-masing 12 dan 16. Artinya, masing-masing bagian ini adalah, kalau yang 12 berarti ini 6, ini 6. Kemudian yang satunya 16 nih. Jadi di sininya 8, di sini 8. Jika tinggi prismanya adalah 20, ini sisinya. Tinggi prismanya adalah 20, hitunglah luas permukaan prisma. Kita hitung luas sisi alas dulu, ini lebih mudah. Sisi alasnya sama dengan di sini rusuknya. Rusuk alasnya itu dicari dulu supaya kita nanti bisa untuk menghitung kelilingnya, keliling alas. Jadi di sini kita hitung dengan menggunakan Pitagoras. Pitagoras dari 6 dan 8 kita dapatkan akar 100 atau 10. Jadi di sini hasilnya adalah masing-masing 10 cm. Kemudian tinggi prismanya 20, lalu kita hitung ke luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas. 2 kali setengah D1 D2, karena ini rumus belah ketupat. Kemudian keliling alasnya adalah ini 4 kali 10 ya. Keliling alasnya itu 4 kali 10. Jadi kita masukkan dulu. D1 sama dengan 12, diagonal 2-nya itu 16, 8 ditambah 8 ini, ditambah keliling alasnya itu 4 dikali 10 nih. Jadi 40 dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya itu 20. Jadi sama dengan, ini setelah disederhanakan, 12 dikali 16 sama dengan 192 ditambah 800. Jadi hasilnya adalah 992 cm persegi. Contoh terakhir, alas sebuah prisma berbentuk segitiga sama sisi. Kita lihat gambarnya dulu nih. Dengan panjang sisi masing-masing 6. Hitunglah luas permukaan prisma tersebut jika tingginya adalah 8 gitu ya. Nah, kalau untuk mencari luas permukaan, maka kita harus tahu masing-masing ukuran di bagian sisi-sisinya. Kalau kita mau mencari untuk alasnya ini, maka kita harus mencari tinggi dari segitiga alasnya. Kita hitung terlebih dahulu nih. Jika di sini ada ditarik suatu garis tinggi, maka di sini masing-masing sisinya panjangnya adalah 3. Sini 3, di sini 3. Dan kita akan cari tingginya dari segitiga alas ini. Dicari dengan cara Pitagoras, 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 36 minus 9, lalu didapatkan 27. Supaya 27 bisa disederhanakan, maka kita cari dengan cara di sini dibagi bilangan yang bisa di akar. Jadi 27 itu didapatkan dari 9 dikali 3, maka 9 ini dikeluarkan. Jadinya berapa? Ya, betul. Jadinya 3. Akar 3. Jadi kita dapatkan tinggi dari segitiga ini adalah 3 akar 3. Baru kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya di sini alasnya berupa segitiga, maka ini adalah setengah alas kali tinggi. Lalu kita masukkan nih, 2 dikali setengah dikali alasnya adalah 6, dikali tinggi segitiganya adalah 3 akar 3, ditambah keliling alasnya itu 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 18, kemudian dikali tinggi prismanya 8. Jadi sini coret sederhanakan sama dengan 18 akar 3 ditambah 144. Ini sebenarnya udah berhenti sampai sini, ini bentuk sederhananya. Jadi kalau misalnya dijadikan ke dalam bentuk desimal, hasilnya jadi 31,18. Caranya dengan 18 dikali akar 3. Akar 3 itu sama dengan 1,73. Jadi 18 dikali 1,73. Hasilnya 31,18 ditambah 144 sama dengan 175,18 cm persegi.
begitu. Nah, mudah bukan? Selamat belajar.